Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allah akbar. Kembali saudaraku bersama kami dari tim Raja Ali Nusantara. Mohon maaf kami sekarang sering terlambat mengupload, bukan terlambat, udah lama tidak mengupload video. Banyak hal yang memang mungkin terlewatkan, tapi semoga ini kembali menjadi pengikat kita. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit merefleksi tentang situasi pemilu saat ini. Saudaraku, dalam video RN sebelumnya bahwa sistem negara yang menggunakan demokrasi terbuka lah, bahasanya sistem pemilu terbuka, sangat terbuka ini memang ada positif dan juga ada negatifnya. Positifnya adalah keterlibatan masyarakat secara langsung terhadap proses demokrasi ini. Nah, pada pemilu kemarin kita melihat keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat sangat tinggi. Namun kemudian kita dipertontonkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran dan dugaan-dugaan terkait dengan besarnya biaya politik untuk satu kali pemilu yang harus diemban oleh negara dan juga oleh personalnya. Ada cerita yang menarik ketika seseorang bisa melenggang ke Senayan dengan tanpa modal. Ada yang dengan modal besar masuk, ada yang dengan modal besar ternyata tidak terpilih, dan yang lebih tragis ada yang modal sudah besar tidak terpilih kemudian sampai mengakhiri hidup. Ada yang memberikan bantuan kemudian karena tidak terpilih bantuan itu ditarik kembali dan sebagainya. Nah, kita mencoba merefleksikan situasi seperti ini. Saudaraku, bentuk negara, apakah itu monarki ataupun demokrasi, itu dua-duanya adalah produk Gusti. Maka prinsip di sini adalah ketika Gusti menghendaki demokrasi, ya jalankan. Nah, ketika Gusti menghendaki monarki, harus dijalankan. Ketika Gusti menghendaki apapun bentuknya, kita sebagai makhluk harusnya mengikuti. Maksudnya harusnya menerima saja. Situasi pemilu kemarin masih sampai saat ini menyisakan dugaan, sekali lagi dugaan, karena untuk pembuktiannya, karena untuk bisa sampai pembuktian harus melalui proses, dan beberapa partai sudah melakukan pengajuan untuk hak angket atau sebagainya. Memang untuk pemilu terbuka seperti di negara kita, ini modal politiknya tinggi, modal sosial tinggi, dan modal biayanya tinggi. Namun saya melihat pada pemilu 2024 ini, kos sosialnya atau dalam hari ini benturan sosial itu tidak setajam seperti sebelumnya. Jadi jika pemilu sebelumnya kecenderungan ada polarisasi, ada polarisasi lah menjadi beberapa kubu yang sangat kontras. Namun pada pemilu kali ini alhamdulillah polarisasi itu tidak terlihat. Adapun riak-riak memang ada. Jadi RN melihat untuk tahun 2024 ini secara pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan lancar. Nah, adapun aspek dugaan kecurangan itu nanti urusannya di
di aspek hukumnya lah, atau di aspek politik lanjutannya, itu silahkan. Namun proses sudah berjalan dan alhamdulillah lancar. Nah, kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia memang memiliki kewajiban untuk peduli terhadap proses ini. Terlepas dari masalah setuju atau tidak setuju dengan konsep demokrasi, namun sekali lagi konsep demokrasi ini adalah produk dari Gusti. Maka ketika kita ada di dalamnya, ya kita harus mengikuti. Kemudian apa harapan kita ke depan? Jadi setelah kita melihat pemilu saat ini, memang ada sedikit kecemasan kalau menurut saya. Kecemasan dalam arti begini. Memang selalu ya ketika ada terpilih dan tidak terpilih, menang dan kalah, memang selalu ada ketidakpuasan. Ada ketidakpuasan. Dalam beberapa pertandingan yang real sekalipun, namanya pemenang dan yang kalah pasti ada rasa kecewa. Adapun nanti ekspresinya itu relatif gitu. Nah, memang ada sedikit kekhawatiran terkait dengan apa situasinya. Namun kita harus tetap berdoa semoga baik-baik saja. Semoga baik-baik saja karena kontestasi sudah berjalan, sudah berlangsung. Maka riak-riak fase itu kami berharap damai-damai sajalah, situasi tetap damai. Adapun dugaan-dugaan itu kalau memang mau dilanjutkan ya silahkan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sesuai dengan pola yang berlaku. Nah, ke depan saudaraku, apakah Nusantara atau Indonesia ini akan tetap dalam track seperti yang RR sampaikan sebelumnya, yaitu menjadi mercusuar dunia? Kita akan kembali bersandar pada konsep 100 tahun 1924-2024. Sampai saat ini kami masih berkeyakinan bahwa Nusantara ke depan itu masih tetap on the track. On the track itu dalam arti seperti yang konsep sebelumnya, bahwasanya Nusantara akan menjadi mercusuar dunia. Apakah di tahun ini memulainya? Itu urusan Gusti. Tapi kami meyakini 1924, 2024 sebagaimana yang digaungkan banyak tokoh agama, jika memang 24 ini adalah titik nolnya, maka insya Allah ke depan Nusantara sebagai mercusuar dunia. Tapi apakah pijakannya seperti yang ada sekarang, seperti pada hasil Februari kemarin atau bukan, itu urusan Gusti. Itu urusan Gusti. Yang terpenting bagi kita adalah kita tetap berharap, yang pertama, situasi ekonomi tetap terkendali, situasi sosial tetap terkendali, kemudian secara psikis masyarakat dalam ketenangan, dalam kenyamanan, harga pangan kembali murah karena sekarang sedang tinggi, kemudian para elit bisa mempertontonkan adegan-adegan yang elegan, tidak lagi saling menghujat, tidak lagi saling menghina, karena walau bagaimanapun mereka adalah tokoh-tokoh yang memberi perspektif tentang negara terhadap masyarakat. Jadi kalau elitnya berantem, wajar kalau masyarakatnya meniru. Bukan wajar, maksudnya menjadi apa ya, bisa menjadi satu contoh yang tidak baik, bisa menjadi presiden yang tidak baik. Ketika elit-elitnya benturan, maka dikhawatirkan di bawah juga ada benturan. Nah, saudaraku, jadi pemilu sudah berakhir, tinggal mungkin nanti November ada pilkada, mungkin ya. Kita tetap berharap semua berjalan dengan damai, hasilnya nanti ditentukan oleh pihak penyelenggara, hasil ditetapkan oleh penyelenggara. Semoga situasi damainya tetap, sehingga kita sebagai rakyat bisa nyaman, bisa tenang walaupun dalam situasi yang sedang sulit. Dalam beberapa memang sedang sulit. Nah, oleh karena itu saudaraku,
kembali dari kami dari tim RN mengajak saudara semua untuk memperkokoh tauhid, mengistiqomahkan ibadah dan mengharmoniskan muamalah. Kenapa ini kembali saya gaungkan? Karena kami tetap concern pada 1924-2024. Itu yang sudah disampaikan banyak tokoh-tokoh agama di Timur Tengah terutama. Ada keyakinan seperti itu, maka kami pun melihat hal itu sebagai sesuatu yang mungkin saja, sesuatu yang mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Demikian saudaraku, semoga kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.